Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana nak hari ini? Apa hadir semuanya? Hadir, Bu. Timbul, nak Timbul mana nak Timbul? Iya, Bu. Hadir, Bu. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan untuk hari ini yang pimpin doanya. Nah, Abdul Salam ya. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Ya. Anak-anak Ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu kita hari ini judulnya Berkibarlah Benderaku. Ayo mulai. Berkibarlah Mari sama-sama kita lakukan SDRking. Tepuk semangat ya. Jangan lupa tepuk semangat. Minggu kemarin kita udah mempelajari tentang pertumbuhan makhluk hidup. Hari ini kita lanjut. Kita belajarnya ke pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya, karena kemarin kan hewan, jadi hari ini kita lanjut ke tumbuhannya. Nah, tema yang akan kita pelajari pada hari ini ada di subtema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan pembelajaran yang ke-1. Nah, Ibu harapkan nantinya setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak Ibu bisa mengetahui bagaimana proses pertumbuhan pada tumbuhan ya. Bagaimana proses tumbuhan itu bisa menjadi tumbuhan dewasa. Nah, anak-anak juga nantinya akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan pembagian. Dan satu lagi anak-anak Ibu nantinya bisa mengetahui bagaimana cara membuat karya mozaik. Nah, anak-anak, halo. Halo. Mulai pelajaran, kita sudah duduk dalam kelompok belajar. Tolong anak-anak Ibu semuanya diperhatikan dengan cermat. Karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu tanyakan tentang video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dari kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran luar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Diciptakan. Nah, apakah kalian tahu bahwa sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji? Tumbuhan juga membentuk situs atau daur hidup. Daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji dapat kita lihat pada contoh kacang hijau dan apel. Dimulai dari biji, lalu membentuk kecambah, kemudian berubah menjadi tumbuhan kecil, kemudian berbunga. Selanjutnya bunga akan berbuah dan kembali lagi menjadi biji. Begitu juga dengan tumbuhan apel. Apel dimulai dari biji, lalu menjadi tumbuhan kecil, berubah menjadi pohon, lalu kemudian berbunga, kemudian membentuk bakal buah, dan bakal buah tadi akan menjadi buah apel, lalu kembali lagi menjadi biji tumbuhan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Gambar
di bawah ini adalah bagian-bagian dari biji yang pertama, yaitu seluruh biji yang berkembang untuk melindungi biji. Lalu terdapat embrio sebagai calon tumbuhan baru, dan kemudian adanya kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Setelah mempelajari dan mengamati video tadi, kira-kira ya buat anak-anak ibu semuanya, mengapa ya tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan dewasa? Bu, karena dia ada makan. Ada makan. Oh ya, yang lain. Bu, dia disiram air, Bu. Iya, disiram air. Karena terus, dikasih pupuk, Bu. Iya, dikasih pupuk. Nah, Karena semua ada matahari, Bu. iya, benar. Semuanya benar ya. Jadi kita rawat sehingga dia mengalami pertumbuhan ya, dari tumbuhan kecil menjadi tumbuhan dewasa. Nah, kira-kira dari video tadi yang diamati, proses apa aja yang dilalui oleh tumbuhan itu hingga dia menjadi tumbuhan dewasa? Bu, Proses apa? dari biji. Kemudian jadi kecambah. Iya, Jadi tumbuhan kecil. benar. Jadi tumbuhan besar. Iya, benar sekali ya hari ini ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan. Ya, teks bacaan tentang pertumbuhan tumbuhan. Nah, nanti setelah kalian membaca teks bacaan, silakan anak-anak Ibu berdiskusi, mencari istilah atau kata yang kira-kira sulit. Ya, nanti istilah atau kata yang sulit itu dituliskan dalam tabel yang udah Ibu sediakan di LKPD. Diberikan Baik, Bu. ya. Baik, Terus Bu. nanti ada tahapan yang kedua. Ada tahapan yang kedua itu proses pertumbuhan yang kalian baca di teks bacaan itu. Kalian rangkum berdasarkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu bantu ya. Pertanyaan-pertanyaan pembantu itu nanti bisa menjadi acuan agar kalian bisa membuat rangkuman tentang proses pertumbuhan tumbuhan ke dalam diagram. Ingat ya, ketika membaca itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Tolong dilihat baik-baik tanda titiknya, tanda komanya. Nanti ketika menulis juga harus diperhatikan waktu kita menulis penggunaan huruf besarnya, tanda komanya, tanda titiknya ya. Supaya kalimat yang kita buat nanti bagus terlihat. Ayo nak timbul dibaca, Itu LKPD yang udah Ibu bagikan, silakan kalian buka ya. Karena LKPD yang akan kalian kerjakan berhubungan dengan teks bacaan tadi. Nah, silakan diisi LKPD-nya. Kata Salam nyuri pulpenku, Bu. iya. Nah, bohong itu, Bu. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Ya, selalu ingat kita harus disiplin waktu, sayang ya. Saya, Bu. Oke, Kelompok silakan. saya, Bu. Kelompok 1. Iya, silakan nak timbul. 1. Kecambah. Iya. 2. Maknanya terus, Nak. Langsung maknanya dibaca. Maknanya itu adalah yang bercabang-cabang, Bu. Iya, lanjut. Yang kedua itu, teman yang lain lah, Bu. Bu, yang kedua tunas, Bu. Oh, nak timbul lagi sakit gigi. Ayo kawan kelompoknya silakan dibantu. Mana tahapan tumbuhan dari biji? Dari biji, kemudian berkecambah, kemudian jadi tumbuhan kecil muda, jadi tumbuhan, kemudian jadi tumbuhan dewasa. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, pisang, Bu. Iya, Bambu, Bu. Tebu, Bu, tebu. Iya, udah. Jahe, Oke, Bu, anak-anak ibu jahe. semuanya. Halo. Hai. Nah, semua tugas untuk kegiatan diskusi kita telah kita selesaikan. Nah, LKPD-nya silakan dikumpulkan supaya nantinya Ibu bisa memeriksa hasil diskusi kalian. Nah, anak-anak Ibu ulang sedikit lagi ya.
bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu ada prosesnya. Jadi nggak langsung dia menjadi tumbuhan dewasa, ya. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dia dengan dua macam. Ada yang dengan apa? Yang pertama? Biji. Biji. Yang kedua? Tunas. Nah, begitu juga dengan perkembangbiakan yang dengan tunas. Tahu nak tunas itu apa tadi? Tahu Bu, anak dari tumbuhan ya Bu. Iya, anakan dari tumbuhan induknya. Ya, sering lihat pohon pisang. Ada Bu sampai Sering, Bu. Nah, coba lihat di samping pohon pisang yang udah dewasa itu ada anakan tumbuhan pisang yang kecil yang belum ada daunnya. Itulah dia namanya tunas pohon pisang, ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, ayo dengarkan ya. Nah, tadi kan kita udah mempelajari bagaimana proses pertumbuhan tumbuhan apel ya. Tumbuhan apel dari biji menjadi kecambah menjadi tumbuhan dewasa. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kira-kira pohon apa lagi ya yang perkembangbiakannya melalui biji ya? Melalui biji. Mangga, Bu. Ya, Bu. Iya. Ya, nah ini. Bu. Nah, lihat ya, tolong lihat di layar PPT Ibu. Ini ada kacang, ya. Kacang itu berkembang biak dengan apa? Biji Bu. Bijinya Bu. Iya, dengan biji. Coba dilihat. Ya. Ini ada si Udin. Si Udin dia punya 10 kacang. Ya, punya 10 kacang dalam toples. Nah, si Udin akan membagikan kacang-kacang tersebut kepada dua temannya. Harus sama banyak, harus adil ya. Jadi si Udin meletakkan kacang ini ke dalam 2 wadah. Nah, sebelum kita lanjutkan, akan ada tugas yang akan anak-anak Ibu lakukan mengenai tugas Udin. Erna, jangan ribut Erna. Ibu lagi ngomong. Iya, Erna tuh. Masih ngomong aja, Erna. Iya, Bu, maaf, Bu. Halo. Hai. Halo. Nah, anak-anak Ibu semua coba keluarkan bahan-bahan untuk melakukan kegiatan diskusi kita yang kedua. Ada kacang, ada toples, dan ada wadah. Anak-anak Ibu nanti akan melakukan kegiatan seperti yang sudah tertera di dalam LKPD ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti setelah melakukan kegiatan tersebut dengan bimbingan Ibu juga, nah kalian akan menjawab beberapa soal di bawahnya. Nah, ayo anak-anak Ibu keluarkan bahan-bahannya. LKPD-nya udah bagikan. Coba kita Sudah, Bu. lakukan kegiatan seperti pada LKPD. Ayo silakan, Nak Timbul, jangan main-main. Iya, Bu. Bu, udah siap Bu. Ya, kacangnya jangan dimakan dulu ya, nanti ya makan kacang. Tadi Nak. Ada 10, Ada Bu. 10, Bu. Ada 10. Setelah dikeluarkan dua-dua ya, dikeluarkan 2 untuk piring 1, piring 2. Nanti dikeluarkan lagi 2 lagi, piring 1, piring 2. Ada berapa kali Nak pengulangan ambil kacang di dalam toples? 5 kali Bu. 5, Bu. Iya, ada 5 kali. Sehingga 5. kacang yang ada dalam toples itu habis atau tidak tersisa, ya. Nah, anak-anak Ibu, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa tadi itu kalau dalam matematikanya disebut dengan pembagian, ya. Nah, pembagian dari kegiatan yang kita lakukan tadi bisa kita tulis ada 10 kacang.
kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2 sampai tak tersisa sampai 0. Itu jika kita tulis dalam kalimat matematikanya menjadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya, karena 5 kali pengulangan. Nah, anak-anak ibu semuanya, setelah melakukan kegiatan tadi, ayo kita isi LKPD mengenai silakan anak-anak ibu semuanya diisi LKPD-nya. Dibuat tanda kurangnya, Bu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, lihat, coba lihat nomor 1. Ini nomor 1, ada buah apa nomor 1? Strawberry, Bu. Strawberry, Bu. Buah strawberry dikurang berapa? Ini dikurang berapa? Ini dikurang berapa? Ditulis Dikurang 4, dikurang 4. Ini yang pertama. Halo, Nah. Yang pertama, jumlah strawberry yang pertama berapa di sini? 9, Bu. 12, Bu. Tanda Oh iya, kurang. 12, Bu. Kurang berapa? Kurang 4. Iya, kurang 4. Lanjut nanti. Lanjut sampai sama dengan 0. Baru nanti di bawahnya dibuatkan kalimat matematikanya sesuai dengan pembagian ya. Iya, Bu. Kalimat pembagiannya. Nah, ayo dikerjakan. Nah, kalau nomor 3 itu langsung ke kalimat pembagiannya. Nomor 3 langsung ke kalimat pembagiannya. Sedangkan nomor 4 itu dibuat kalimat pengurangan berulangnya. Nah. Udah selesai semuanya anak-anak ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, udah selesai. Nah, nanti silakan dikumpulkan. Tugas-tugasnya silakan dikumpulkan. Ya, Ibu ingatkan kembali. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kira-kira arti pembagian itu apa ya? Pembagian adalah pengurangan yang berulang, Bu. Iya, pengurangan berulang sampai tidak tersisa atau nol. Ya. Bu. Iya. Nah, ayo sekarang anak-anak ibu. Tadi kan kita udah buat kegiatan pengurangan berulang dari biji-bijian ya. Dari biji-bijian kan? Iya, Bu. Nah, kalau tumbuhan itu apa-apa aja dia. Ada pada tumbuhan dari pertama akar, batang, Ada daun, Bu. ada daun, Ada batang. ada cabang, Ada ranting. ada apa Ada lagi? bunga. Ada buah. Ada mahkota. Ya. Nah, anak-anak ibu, semua yang dari tumbuhan itu bisa kita gunakan untuk membuat karya keterampilan atau yang namanya karya mozaik. Ya, karya mozaik itu Tempel-tempel ya, Bu? Iya, kita tempel. Karya mozaik itu bisa kita buat dari biji-bijian atau dari daun, dari daun yang masih hijau ataupun daun yang kering, ya. Bisa juga dari pecahan kaca. Nah, anak-anak ibu kan udah menyiapkan semua bahan kerja kita untuk pembuatan karya mozaik. Udah, Nak, kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Sebelum kita lakukan kegiatan kita yang ketiga, sekarang mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis Kupas Materi bersama Miss. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang mozaik. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi, seperti biasa nih, Miss Imas mau nanya dulu, siapa di sini yang pernah membuat mozaik atau membuat kolase atau membuat montase? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya bedanya apa itu kolase, mozaik, montase? Nah,
Hari ini kita akan khusus belajar tentang mozaik. Nah, apa itu mozaik ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya ya. Mozaik adalah sebuah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Nah, kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik dapat berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, kancing, dan lain-lain. Fungsi karya seni mozaik yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Yang kedua, dengan menggambar mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas. Nah, kenapa ya? Dinding dengan menggunakan perekat seperti tas. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mozaik itu berbeda dengan kolase dan montase. Nah, ciri khas dari mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, suatu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material atau bahan saja. Misalkan nih, jika teman-teman ingin membuat mozaik dengan pecahan kaca, maka dalam satu tema gambar mozaik tersebut harus menggunakan pecahan kaca semuanya. Yang boleh berbeda hanya warnanya saja. Berikut adalah contoh alat dan bahan untuk membuat mozaik sederhana. Yang pertama, kita siapkan dulu bidang datarnya seperti kertas atau kanvas. Yang kedua, kita pakai material-material yang kita inginkan seperti kaca, daun, biji-bijian, bebas ya. Yang ketiga adalah perekat seperti lem. Yuk kita sama-sama lihat berbagai contoh karya seni mozaik dari berbagai material. Mozaik dari kepingan keramik. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari kancing ya. Yang ini contoh mozaik dari biji-bijian. Mozaik dari kepingan kaca. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari daun. Teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah dalam karya seni mozaik, material atau bahan yang digunakan untuk membuat mozaik hanya satu jenis ya, ingat, hanya satu jenis. Jadi ketika kalian ingin membuat satu tema gambar mozaik, ketika kalian sudah menggunakan biji-bijian, semua tema atau semua gambar tersebut harus ditempeli dengan biji-bijian, tidak boleh dicampur. Misalkan kalian mencampur biji-bijian dengan kepingan daun, dicampur lagi dengan kepingan kaca. Nah, itu bukan dinamakan mozaik. Mozaik itu material atau bahannya itu hanya satu jenis. Oke? Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semuanya, gimana? Udah disimak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kira-kira apa yang dipahami dari video tadi? Coba. Cara membuat mozaik, Bu. Kemudian, Bu. Nah, terus apa lagi? Selain cara, apa lagi yang kita gunakan untuk membuat mozaik? Bahan-bahan untuk buat mozaik. Kemudian tidak boleh campur-campur. Iya. Satu Boleh benda, Bu. campur-campur. Kalau kita buat yang dari biji, maka kita buat dia sepenuhnya dari biji-bijian. Jadi temanya tumbuhan. Jangan pula nanti dibuat mozaik bola, ya, nak timbul ya. Nah, iya, Bu. Kak sering gambar bola ya. Nah,
Jadi karena tema kita hari ini tumbuhan, tema selanjutnya itu harus tema tumbuhan. Nah, coba semua keluarkan bahan-bahan yang akan kita buat untuk karya mozaik kita. Nah, ini langkah kegiatannya. Silakan dilihat di LKPD. Mari kita kerja sama-sama. Jangan lupa ya, kerjasama dalam kelompok. Jangan ada yang berantem. Ayo silakan nak, dibuka LKPD-nya. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanya ya. Boleh langsung ditanyakan. Gimana nak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Dikit lagi, Bu. Udah. Ayo semua sekarang per kelompok diangkat karya mozaiknya. Ibu mau lihat ya. Tolong nak ya, itu semua tempelannya harus tertutup polanya, jangan ada yang tersisa. Ya sayang ya? Iya, Bu. Iya, Ibu berikan waktu untuk disempurnakan sedikit lagi. Kalau udah siap, kalau udah selesai, silakan. Nanti kita keringkan, terus akan kita tempelkan di mading kelas kita. Nah, semua kegiatan telah kita lakukan hari ini. Halo. Hai. Nah, sebelum kegiatan kita berakhir, sekarang kita kerjakan dulu lembar evaluasi kita untuk materi-materi kita pada hari ini. Silakan Nak Timbul, tolong dibagikan sebentar lembar evaluasinya. Dibuat per individu ya, bukan lagi per kelompok. Ayo silakan, silakan dikerjakan. Yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Oke semuanya, udah selesai? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, udah. Boleh dikumpulkan tugas evaluasinya. Nah, anak-anak Ibu, kira-kira menyenangkan nggak ya kegiatan kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Senang, Bu. Menyenangkan. Dari pertama tadi kegiatan apa yang kita buat? Tumbuhan-tumbuhan. Kita belajar tumbuhan, Bu. Iya, ada mengenal tumbuhan. Jadi kita bisa tahu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Terus kita juga ini ya tadi membuat kegiatan pada Buat pembagian, Bu. Kacang, Bu. Iya. Bagi-bagi, Bu. Ya, terus yang ketiga tadi kita Membuat Nempel biji-bijian, Bu. karya mozaik. Karya mozaik itu apa ya? Coba, masih ada yang ingat karya mozaik? Karya nempel biji, Bu. Karya menempel, Bu. Iya, karya mozaik itu Dari bahan daun. ya karya Tanah, Bu. Bahannya nggak boleh campur-campur. Iya, itu bahan-bahannya ya. Nah, kira-kira anak-anak Ibu semua dari materi yang kita kerjakan dari tadi pagi sampai udah selesai, ada kendala nggak? Ada kesulitan gitu? Tidak, Bu. Udah paham semua, Bu. Alhamdulillah semuanya tidak terkendala dan menyenangkan ya. Ya, Bu. Oke anak-anak Ibu semuanya, lebih dalam keadaan kita yang seperti sekarang ya, wabah COVID. Jadi jangan lupa cuci tangan, pakai masker ya, dan juga menjaga jarak. Nah, ayo Nak Abdul Salam, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita bacakan doanya. Mari sama-sama Nak Abdul Salam, tolong dipimpin ya. Ya, Bu. Ya. Ya, sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita berdoa sama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah semua kegiatan kita telah kita lakukan. Semoga apa yang kita dapatkan ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.